Berita Sumsel 24 jam hari ini. Keinginan keluarga Muhammad Ani untuk menikmati air bersih segera terwujud. Hal ini diketahui setelah rumah sederhananya dikunjungi Wakil Wali Kota Palembang, Fitriyanti Agustinda kemarin. Tidak hanya itu, Fitri juga akan membantu modal usaha kepada Pak Sutri yang kini sudah lanjut usia. Raut kebahagiaan terlihat jelas di wajah Muhammad Ani dan istri saat rumah sederhananya di Jalan Muhajirin RT 58, RW 13, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, dikunjungi Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda. Kebahagiaan menjadi sempurna setelah orang nomor 2 di Kota Palembang ini berjanji akan menyalurkan air bersih ke rumahnya. Bahkan Ani dan keluarga juga akan mendapatkan bantuan modal usaha tanpa agunan. Dari Ibu Wakil Wali Kota yang datang tadi, Pak, bantuan apa kira-kira yang Bapak harapkan? Ini kan satu banyu kan? Oh, banyu. Iya, itu lah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda mengaku terpanggil untuk membantu warganya yang kini belum menikmati air bersih. Oleh sebab itulah dia memastikan dalam waktu dekat rumah keluarga prasejahtera ini akan dialiri air bersih. Kita dapat kabar beliau ini memang usianya sudah lanjut usia ya, pasangan suami istri, dan membutuhkan bantuan dari pemerintah Kota Palembang. Tadi kita sudah dengarkan apa yang menjadi keluhan daripada Pak Ani. Yang pertama, mereka tidak memiliki WC ya. Yang kedua, mereka juga minta dipasangkan PDAM. Yang ketiga, mereka juga mohon bantuan dari pemerintah Kota Palembang untuk modal usaha. Dan juga insya Allah nanti mengenai masalah kebutuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Ani tadi, ini akan segera kita tindak lanjuti. Alhamdulillah tadi respon positif dari Pak Andi bahwa nanti akan segera dipasangkan PDAM-nya secara gratis dibantu. Bahkan Fitri juga akan membantu modal usaha tanpa agunan kepada keluarga Ani. Tujuannya untuk mendorong warganya yang kini sedang berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di tengah pandemi COVID-19. Nanti kita akan usahakan untuk modal usaha dan juga WC ya, sehingga nanti apa yang menjadi harapan Pak Ani ini betul-betul nanti bisa terwujud. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palfresh.com. Pemirsa, sebagai upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tubuh Korps Adiaksa, seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengikuti tes urin. Dalam tes urin ini diketahui tidak ada satu pegawai yang terindikasi menggunakan narkoba. Satu persatu pegawai Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin diambil sampel air seni. Pengambilan tes urin tidak hanya diikuti oleh jaksa ataupun pegawai negeri sipil, namun juga diikuti tenaga honor maupun tenaga kontrak. Kepala Kejari Muba Suyanto melalui Kasubag Pembinaan Widodo Sudarsono mengatakan kegiatan tes urin sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden dan edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam kegiatan yang menggandeng Dinas Kesehatan Musi Banyuasin ini diikuti oleh seluruh pegawai, terdiri dari 36 PNS, 16 orang tenaga kontrak, dan 12 orang honor. Kegiatan pagi hari ini tadi, sebagaimana surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan meneruskan dari Jaksa Agung Muda Jaksa Agung Muda Pembinaan, yaitu melakukan tes rapid terhadap seluruh pegawai di lingkup Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin khususnya. Dan alhamdulillah dari 36 pegawai, 16 tenaga honorer kontrak dan sisanya honor yang ada, tidak ditemukan indikasi satupun pegawai yang kategori terpekan. Kami tinggal menunggu hasil resmi yang dikeluarkan oleh pihak PSC Kabupaten Musi Banyuasin dalam ini dimulai langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Alhamdulillah kami merasa tenang, seluruh pegawai dan tenaga honorer yang ada tidak ada satupun yang terindikasi memakai ataupun menggunakan narkotika. Hasilnya, sebut Widodo, seluruh pegawai di lingkungan Kejari Muba tidak terindikasi menggunakan narkoba. Reporter dan juru kamera Firdaus, palfresh.com.
Pelebaran jalan di jantung kota Martapura yang dilakukan pemerintah Kabupaten Oku Timur disambut baik oleh warga. Sebab pelebaran jalan berimbas pada peningkatan ekonomi, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Beginilah kondisi jalan setelah dilakukan pelebaran oleh pemerintah Kabupaten Oku Timur beberapa waktu lalu. Pelebaran jalan ini dilakukan tidak jauh dari perkantoran Pemkab Oku Timur. Dari hasil pantauan palfresh.com, pelebaran jalan menggunakan cor beton yang kokoh. Saat ini baru ada 1 km jalan yang diperlebar. Pelebaran jalan ini rupanya memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Heni misalnya, pedagang yang berjualan tepat di bibir jalan lintas tengah ini, mengaku mengalami peningkatan omset. Sebab sejak jalan diperlebar, pengguna jalan tidak khawatir mengganggu lalu lintas saat berhenti untuk membeli dagangan Heni. Tahu-tahu itu intinya bagus gitu. Amin yang melebar itu kan itu ada yang ngurus lain dah. Dagangannya bagus, jalan jangan rusak. Bisa ibu ini nggak kasih tanah yang pinggir jalan kan. Tentunya harapannya lebih baik. Ini itu bagaimana kok. Kalau kata uang lebih ngelebar lebih baik. Ini kok bayar ibu ini Dia berharap akses jalan ini kembali diperlebar, mengingat Oku Timur merupakan akses utama bagi pedagang yang ingin membawa hasil bumi dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa ataupun sebaliknya. Reporter dan juru kamera Arman, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan menyelenggarakan obrolan sore santai berisi kemarin. Program yang digelar di Bukit Siguntang ini membahas adat istiadat marga di Sumatera Selatan. Obrolan sore santai berisi atau yang disingkat obsesi menjadi wadah bagi penggiat sejarah dalam mengkaji kehidupan di masa lampau. Seperti kemarin, program yang diinisiasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan penggiat sejarah. Dalam kesempatan tersebut, terlihat hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, Alfa Sariza Sarkomi, Staf Khusus Gubernur Bidang Kebudayaan Hidayat Komsu, Ketua Pembina Adat Sumsel Albar Subari, dan Kabid Dokumentasi dan Publikasi Disbudpar Sumsel Arafani Igama. Alfa mengatakan pemerintah merasa perlu menghidupkan kembali lembaga adat marga agar adat-adat yang ada di berbagai daerah di Sumsel tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Oleh sebab itulah, melalui lembaga adat yang sudah terbentuk, para pemangku adat sedang menyusun peraturan gubernur agar adat istiadat yang ada di daerah akan kembali mengacu sistem adat istiadat marga. Kegiatan ini memang kita inisiasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya untuk mencoba mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan kepariwisataan dan kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Dan narasumbernya juga kami undang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Seperti kemarin kita mengangkat tentang kepariwisataan dan hari ini kita mengangkat tentang kebudayaan yang kita kaitkan dengan adat kebudayaan atau adat istiadat marga yang tentunya ini perlu kita angkat kembali karena kita tahu bahwa Sumatera Selatan ini kaya akan kebudayaan. Dengan adanya lembaga adat, ia berharap adat dan budaya di Sumsel akan semakin eksis dan berkembang serta tetap lestari. Sementara itu, Albar Subari mengatakan sistem pemerintahan adat marga mulai dihapuskan di Sumsel sejak 1 April 1983. Dulu ketika Pasira masih berkuasa, dialah yang mengurusi adat. Sekarang ketika Pasira sudah tidak ada, warga dusun tidak ada lagi sosok yang bisa dipanuti. Reporter dan juru kamera Citra Utama, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.